udah mulai belum sih? Oh udah ya? Wah, udah mulai. Halo. Jadi ini video ketiga kita. Nah di video ketiga kali ini kita bakalan bikin video Q&A. Nah jadi video Q&A ini pertanyaan-pertanyaannya ini adalah pertanyaan dari kalian yang dimana udah kalian lemparin ke question box yang udah kita upload di Instastory OSIS di Kapta. Yang udah kita upload, kapan sih kita uploadnya? Kemarin nggak usah. Nah iya yang udah kita upload kemarin. Jadi nih Instastory-nya. Nah udah inget kan Instastory-nya? Nah jadi di video kali ini kita bakalan ngejawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian lemparin di Instastory kemarin. Nah tapi karena pertanyaannya ada banyak, jadi kita nggak bakalan ngejawabin pertanyaan satu-satu. Jadi kita bakalan mengambil pertanyaan yang dimana mewakilkan seluruh pertanyaan. Jadi di sini mungkin ada beberapa pertanyaan dari kalian yang bakal kita jawab, tapi intinya kita bakalan ngejawab pertanyaan yang memang mewakilkan pertanyaan dari semua orang. Oke, udah siap kan? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pertanyaan yang pertama, pendaftarannya dibukanya kapan sih Kak? Jadi buat pendaftaran kita bakal buka tanggal 7 September 2020. Caranya kita bakal share link Google Form gitu buat kita share di WA group kalian. Nanti kalau kalian yang berminat untuk masuk OSIS silahkan untuk isi formnya. Nanti udah terkirim, udah masuk ke kita, nanti kita lihat dan kita akan info lagi tahap selanjutnya. Ya. Untuk pertanyaan kedua, cara daftarnya gimana sih Kak? Nah jadi kita bakal sebarin form digital. Nanti kita bagiin link-linknya itu lewat grup kelas kalian masing-masing pada tanggal berapa? Tanggal 7 September. Ya tanggal 7 September 2020. Terus juga kalau yang mau tahu tentang pemberitahuan selanjutnya kita bakal share terus info terbarunya di Instastory IG OSIS. Jadi kalau salah ada yang lupa. Yang ini maksudnya kan tadi. Pertanyaan yang ketiga, ada syaratnya nggak sih Kak kalau buat jadi OSIS? Sebenarnya syarat buat jadi OSIS itu nggak yang aneh-aneh sih. Semuanya siswa-siswa SMA 3 yang kelas 10 sama kelas 11 bisa join buat masuk OSIS. Syarat khususnya mah nggak ada sih. Terus juga harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya agama. Terus habis itu apa lagi? Ya itu aja sih. Oh iya, satu lagi, jadi buat jadi OSIS itu kita harus punya minimal punya eskul di sekolah, jadi maupun eskul wajib atau eskul sunnah. Jadi wajib ya punya satu eskul buat masuk OSIS. Tapi lebih bagus lagi kalian punya eskul wajib. Ya, pagi yang banyak aktif. Terus juga ada kalau misalkan kalian ada yang mau tanya-tanya lagi, pengen tahu tentang OSIS, pengen tahu info selanjutnya, maksudnya buat habis ini kita ngapain ya Kak? Nanti kita bakal share infonya di Instastory. Jadi tenang aja, tunggu aja info selanjutnya. Nah selanjutnya pertanyaan yang keempat ya? Iya keempat. Pertanyaan yang keempat, Min, buat jadi pengurus OSIS ada tahapan apa aja? Nah jadi buat jadi pengurus OSIS ini tahapannya itu ada 4. Yang pertama adalah tahap pendaftaran, yang kedua adalah tahap wawancara, yang ketiga tahap tes tulisnya, dan yang terakhir adalah latihan dasar pemimpinan siswa. Jadi ada 4 tahapan. Lalu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi pengurus OSIS Kak? Nah, yang harus dipersiapkan sebenarnya apa ya? Sebenarnya nggak ada persiapan khusus sih, kayak kalian harus nyiapin kemampuan public speaking, kalian harus pinter ini, kalian pinter, tapi untuk persiapannya yang pasti adalah kalian harus mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin. Seperti contohnya kalian menyiapkan mental kalian dan juga siapin visi kalian, karena di dalam tahapan-tahapan penyeleksian calon pengurus OSIS ini yang paling ditekankan adalah fisik dan juga mentalnya. Jadi intinya kalian harus mempersiapkan diri kalian sebaik-baik mungkin. Oke? Oke, pertanyaan yang selanjutnya, ada LDK-nya nggak sih Kak? Jadi LDK itu ada, karena itu merupakan tahapan wajib sebelum jadi pengurus OSIS. Nah, LDK ini
sangat penting karena untuk melatih kepemimpinan diri kalian untuk menjabat di OSIS ini. Jadi kalau pertanyaannya ada LDK apa enggak, yang pasti ada. Karena tadi seperti yang sudah dijelasin oleh Kak Nasir, di mana LDK ini sangat penting dilakukan sebelum kalian menjabat. Jadi pasti ada LDK. Online atau offline? Mungkin nanya kali. Offline. Jadi LDK tahun itu ada beberapa kemungkinan, bisa jadi online offline, ataupun bisa jadi offline doang. Jadi tunggu aja info selanjutnya ya. Nah ya, jadi di sini kita benar-benar belum bisa pastikan. Sebenarnya kita udah buat beberapa plan, cuma karena emang situasinya seperti ini yang dimana seluruhnya belum pasti. Bisa aja kalau kita bilang ke kalian offline, ntar tiba-tiba padahal PSBB lagi, nggak boleh keluar-keluar, jadinya harus online. Jadi sebenarnya kita udah buat beberapa kemungkinan, tapi belum bisa kita kasih tahu di sini sekarang karena bisa jadi nanti beberapa hari kemudian berubah atau sebagainya. Jadi intinya tunggu aja untuk masalah online offline-nya. Nah, lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, LDK-nya tuh nanti kayak gimana sih? Nah, jadi pertama yang harus kalian tahu di sini adalah LDK ini kan latihan dasar kepemimpinan. Kalau misalkan kalian nanya LDK-nya nanti bagaimana, yang pasti di sini jiwa-jiwa kepemimpinan kalian, cara berpikir kalian, kesulitan kalian, dan seluruhnya yang berhubungan dengan diri kalian dan juga teman-teman kalian bakalan diuji. Jadi intinya, oke guys, sorry ya tadi berhubungan dengan telepon, jadi buat videonya kita lanjut lagi. Nah, jadi tadi buat yang nanya LDK-nya kayak gimana, ya seperti yang udah saya jelasin tadi, di mana di LDK ini adalah proses di mana kita melatih jiwa kepemimpinan kalian, kita melihat gimana cara kalian berpikir, kita melihat gimana cara kalian berteman dengan teman kalian, dan seluruhnya yang berhubungan dengan diri kalian. Oke, pertanyaan selanjutnya, untuk LDK-nya sendiri kapan ya Kak? Nah, untuk LDK sendiri itu diperkirakan dilaksanakan di akhir September sampai bulan Oktober. Jadi di antara bulan itu kita akan mengadakan LDKS. Jadi untuk beberapa minggu depan itu ada beberapa tahapan yang kita laksanakan sebelum melaksanakan LDKS tersebut. Jadi kalau untuk tanggal LDKS-nya mungkin kalian nggak boleh tahu sekarang, karena kalian masih harus melatih beberapa tahapan lagi, oke? Jadi silakan tunggu aja informasi selanjutnya dari kita. Pertanyaan selanjutnya yaitu suka dukanya menjadi OSIS itu apa sih Kak? Nah, dari sukanya, pertama kita bisa dikenal oleh masyarakat Kadu atau warga Kadu. Nah, terus kita bisa menjadi panutan bagi warga Kadu atau SMA Negeri 3. Terus kita bisa menambah pengalaman dalam berorganisasi atau pengalaman ikut seminar-seminar luar. Yang jelas pengalaman itu sangat bermanfaat. Terus kita bisa bareng-bareng sama rekan sosial. Jadi saat kita kerja, terus juga bahkan saat di luar kerja pun kita bisa bareng-bareng. Jadi itu salah satu keseruannya, bisa bareng-bareng dan juga punya teman sekaligus keluarga, yaitu OSIS gitu. Jadi sukanya gitu. Terus dukanya apa Pak? Untuk dukanya sendiri sih kalau menurut saya yaitu kita pas ngejalanin event itu pasti capek. Cuman capeknya itu kita bisa terbayar karena kita melakukannya secara bersama dan kita ya senang aja ngelakuinnya. Soalnya eventnya itu kalau kita misalnya berhasil pasti capeknya itu hilang dengan sendirinya. Ada lagi nggak? Jadi walaupun capek, tapi kan dilakukannya bareng-bareng jadi nggak capek lagi karena kita bareng-bareng sama OSIS gitu. Kalau yang selanjutnya apa Pak? Nah, selanjutnya, what differentiate this school student council compared to the other school student council? Basically buat OSIS setiap masing-masing sekolah itu pasti sama ya, karena tugasnya sama gitu. Kayak misalnya kita menjalani event yang udah kita buat, terus yang pastinya kita juga membantu sekolah untuk menjalankan residensinya. Tapi kalau masing-masing sekolah pasti punya perbedaan sendiri-sendiri. Misalnya dari sekolah kita, dari keanggotaannya tuh gimana Pak perbedaannya? Ya, misalkan di sekolah kita nih anggotanya OSIS 38, tapi pasti kan dari sekolah lain beda, mungkin mereka lebih dari 38 atau mereka kurang dari 38, dan juga sifat-sifat antara anggotanya.
pasti kan sifat anggota OSIS di sekolah kita berbeda juga dengan sifat anggota sekolah lain. Terus juga bagaimana cara kita menjalankan event, pasti beda juga dengan sekolah lain. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berkomunikasi sama guru, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan seluruh siswa-siswi, pasti semuanya berbeda dengan sekolah lain. Karena emang buat keanggotanya sendiri itu tergantung dengan kebijakan-kebijakan masing-masing OSISnya. Yang dimana buat kebijakan pastinya masing-masing sekolah punya masing-masing dan pasti bakal beda antar sekolah. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus gabung OSIS? Karena dengan gabung OSIS, kalian bisa menambah kedisiplinan loh. Dan juga kalian mendapatkan ilmu yang nggak bisa kalian dapetin di kelas. Dan juga di OSIS itu kita diajarin agar berpikir dan bergerak lebih cepat. Di OSIS itu juga seru, nambah banyak teman, lebih dekat sama guru-guru, terus banyak dispennya lagi. Ya iyalah, orang harus banyak acara. Nah, bagi kalian yang merasa belajar, bisa tuh untuk ikut gabung ke OSIS. Selanjutnya, ada yang nanya kayak gini, ya nggak bisa makan cepet dong. Kata siapa? Nah, makanya kalian gabung OSIS biar bisa lihat nantinya. Nah, mungkin di sini banyak dari teman-teman semua yang kayak bingung mau gabung sama OSIS, mau daftar buat ikut OSIS, cuma banyak pertimbangan kayak pertimbangannya takut mengganggu belajarnya, takut mengganggu waktu KBM-nya, dan takut nggak bisa ngatur jadwal antara les dan juga OSIS, atau takut waktu mainnya terganggu. Nah, di sini juga saya juga dulu sama kayak kalian kayak masih bingung mau gabung, kayaknya seru banget, pengen gabung, cuma takut mengganggu kegiatan-kegiatan lain. Nah, tapi di sini ternyata setelah saya nyoba buat gabung, semua yang saya sebutin tadi itu nggak benar. Maksudnya kayak mengganggu waktu belajar, banyak dispen, dan mengganggu waktu les dan juga lain-lainnya. Ternyata dengan adanya OSIS ini justru itu malah membuat kita kayak kita bisa buat manajemen waktu, kita bisa ngatur waktu dari jauh-jauh hari, kapan kita harus bisa ikut rapat, kapan kita harus les, kapan kita harus nyempetin waktu buat ngerjain tugas, kapan kita harus nyempetin waktu buat main. Itu malah membuat kita dengan sendirinya bisa buat manajemen waktu kita. Karena kalau misalkan zaman sekarang, kita ngomongin zaman sekarang, dimana kalau misalkan teman-teman di sini cuma belajar doang, teman-teman pinter ngitung, teman-teman pinter pelajaran sosiologi, teman-teman pinter hard skill dan sebagainya, justru itu benar-benar sangat disayangkan. Karena apa? Karena di sini kita harus bisa berpikir rasional, dimana zaman sekarang ini kalaupun kita cuma pinter berhitung dan juga kita pinter pelajaran-pelajaran, Google juga lebih pintar. Kalau kita pintar berhitung, dunia punya kalkulator. Google lebih akurat, kalkulator lebih akurat. Jadi nggak ada lagi alasan instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan buat terima teman-teman kalau misalkan teman-teman cuma pintar di pelajaran. Karena yang terpenting itu sekarang adalah gimana cara kita untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari, untuk mengaplikasikan apa yang kita lihat di awan tulis, mengaplikasikan apa yang guru terangkan ke kita, bukan cuma sekedar paham, bukan cuma sekedar nilai bagus atau sebagainya, ulangan dan nilai bagus, dipuji sama guru karena nilai bagus. Tapi di sini kita juga bisa mengaplikasikan apa yang guru berikan sama kita. Nah, salah satunya ini bisa jadi media buat teman-teman sekalian. OSIS ini bisa jadi tempat buat teman-teman untuk mengaplikasikan apa yang teman-teman tangkap dari pelajaran yang diberikan ke teman-teman. Teman-teman di sini bisa belajar banyak hal, teman-teman di sini bisa jadi panutan buat teman-teman yang lain. Teman-teman di sini bisa saran kalian belajar dari teman kalian, dan teman-teman di sini bisa apa ya? Bisa lebih mendapatkan banyak hal daripada kalau teman-teman nggak ikut organisasi. Jadi ya selagi kita masih bisa dan lagi positif, ya gak usah banyak alasan gitu loh. Dalam artian kayak
keganggu dan segala macam, karena percuma kalau kita beralasan itu nggak bakal bisa membuat kita sukses. Dengan alasan itu kita nggak bakal bisa sukses. Selagi ada peluang ya silahkan, selagi ada wadah ya ikutin. Siapa tahu dari sini teman-teman bisa belajar banyak hal.